gitu ya. Khususnya dalam ketidakpastian di mana Trump yang baru saya mengumumkan juga tarif resiprokal ini. Tetapi dari kacamata Anda, bagaimana sih sebetulnya prospek harga emas ke depannya? Baik, terima kasih Mas Agung atas kesempatan. Jadi untuk melihat harga emas, saya pikir kita harus kilas balik sedikit. Kalau kita lihat data 30 tahun terakhir, sebenarnya ada berapa patterns dari harga emas. Kalau kita lihat sebenarnya harga emas dari 95 sampai 2008 sebenarnya itu relatif stabil sebenarnya. Kita yang generasi pernah mengalami krisis sebenarnya kan krisis moneter 97-98 memang krisis. Tapi harga emas itu sebenarnya kalau in dollar terms sama. Hanya karena rupiah kita melompat, jadi terasa emas mahal. Kemudian kalau kita lihat starting point dari peningkatan harga emas dari 95 mungkin sebelumnya ya, itu masih di kisaran $500 per ounce. Itu dia mulai naik itu 2008 ketika krisis financial crisis yang sebenarnya mengalami yang paling berdampak kan di Amerika sama Eropa gitu. Jadi setelah itu mungkin kita lihat harga emas mulai naik tuh. Jadi mungkin triggernya adalah ketika orang mulai melihat atau trust kepada sektor keuangan, kepada instrumen ada mortgage backed securities ataupun yang di investasi di saham yang mulai berpengaruh karena kata Alan Greenspan karena exuberance ya terlalu bernafsu investasi di saham, kemudian juga subprime lending ya. Jadi sebenarnya triggernya dari loss of trust, hilangnya kepercayaan kepada sektor keuangan. Jadi mulai rally itu harga emas dan kalau kita lihat sebenarnya dia stop di 2012-an. 2012 sampai 2018 atau mendekati 19 itu sebenarnya agak turun dan stabil di seribuan, 1.100 gitu. Artinya tadi pertanyaan tentang emas naik terus kesannya ya. Jadi kita harus lihat juga horizon waktu yang panjang. Ada tren turun juga di 2012 sampai 2018-an. Jadi kita hati-hati juga. Jadi sebenarnya kita perlu investor individu ataupun institusi untuk melihat patterns ini. Karena saya pikir rally yang panjang ini akan pada satu titik dia akan terkoreksi. Nah, tapi memang untuk medium terms kita melihat dia masih akan positif, masih akan naik. Karena banyak faktor yang men-trigger demand yang tinggi terhadap emas masih ada. Jadi sementara kalau kita lihat sisi supply masih stabil, masih di 3.500 ton per tahun. Jadi sebenarnya supply-nya masih stabil, demand-nya naik. Nah, demand-nya kalau kita lihat ada tiga segmen sebenarnya. Kalau kita bedah siapa saja yang membeli emas di pasar global atau domestik. Yang pertama investor institusi, baik itu asuransi ataupun hedge funds, fund managers gitu ya, yang memang dia punya aset kelolaan yang perlu dicarikan investasinya, instrumennya gitu. Sementara sekarang kalau dia mengandalkan saham, equities, harganya volatilitas yang sangat tinggi, naik turun. Hari ini naik, besok turun gitu. Nah, sedaknya S&P atau IHSG gitu. Jadi dia pasti mencari sesuatu yang bagi investor dia di belakang itu confident, yakin bahwa ketika dia investasi di mereka ini, pengelola dana ini, dia dapat returns yang baik. Dan itu porsi cukup besar. Yang juga menarik sebenarnya 5 tahun terakhir kalau kita lihat bank sentral mulai menambah portfolio emasnya sebagai reserve. Artinya demand-nya sekarang bukan hanya institusi korporasi, tapi sudah ada bank sentral juga. Berapa negara misalnya sudah mulai menambah nih untuk menambah reserve emasnya. Bahkan ada beberapa negara pengen dipindahin yang selama ini dipindah emas cadangannya, misalnya Swiss beberapa waktu yang lalu narik emas dari London. Kemudian Jerman kemarin pengen narik dari US misalnya. Jadi ada kekhawatiran ataupun ada keinginan supaya reserve emas mereka itu disimpan dan mungkin lebih yakin di negara sendiri gitu. Di samping mungkin ada pola peningkatan cadangan emasnya. Yang ketiga, institusi atau investor individu. Kami pernah melakukan survei 2 tahun yang lalu, kita tanyakan Gen Z, Gen X, sama ya generasi inilah ya, millennials ya. Preferensi utama mereka untuk investasi nomor 1 emas. Justru emas ya? Di semua kelompok usia sebenarnya. Itu samplingnya seluruh Indonesia. Jadi dari preferensi yang tinggi ini kita tanyakan lagi sebenarnya. Kalau dari take home pay berapa persen yang dialokasikan untuk investasi? Sayangnya masih kecil, masih 8%. 8%, tapi kalau kita kali kelas menengah itu cukup tinggi sebenarnya. Artinya preferensinya sudah tinggi. Itu 2 tahun yang lalu. Ketika harga emas mungkin masih sejutaan gitu ya, sejutaan gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya dari sisi masyarakat ini
mungkin karena preferensi semakin tinggi sehingga demand-nya naik. Nah jadi itu yang menurut saya sih tiga hal yang men-trigger penambahan permintaan emas sehingga harga emas di samping faktor lain ya, faktor global gitu. Jadi saya pikir harga emas outlook medium terms masih positif. Tapi emas tampaknya bukan satu-satunya yang terdampak juga ya. Ini mungkin emas salah satu yang mengambil peluang atau keuntungan dari kondisi